AS Cina memanas. Coronavirus masih terus mewabah. Gimana pergerakan emas, Bitcoin, dan oil? Tonton video ini sampai akhir. Di akhir video, gue juga bakal sharing signal trading yang akurasinya tinggi. Don't go anywhere, stay tuned. Baik, kita mulai secara fundamental terlebih dahulu. Sejauh ini, pasar keuangan diwarnai dengan berita baik nih. Hal ini datang dari perkembangan kandidat vaksin corona dan mulai dibukanya kembali perekonomian pasca lockdown. Sampai saat ini, WHO mencatat ada 10 vaksin yang sedang menjalani uji klinis. Wah, tentunya ini menjadi kabar baik ya buat kita semua. Dan untuk oil, tentunya ini menjadi kabar baik juga, di mana saat ini oil masih terus melanjutkan pergerakan naiknya sejak awal bulan Mei. Sementara itu, pergerakan dolar AS menjadi salah satu faktor pengganjal harga emas dan Bitcoin untuk naik lebih tinggi. Di mana di tengah kondisi yang masih belum kondusif akibat wabah virus corona, membuat banyak orang lebih memilih untuk memegang uang tunai atau cash. Di sisi lain, ada kekhawatiran ketika lockdown dibuka dan new normal dijalankan akan membuka potensi gelombang kedua nih dari penularan virus corona. Lalu ketika pandemi COVID-19 belum berakhir, kini dunia juga disuguhkan dengan drama nih. Drama apa? Konflik geopolitik AS dan Cina yang kembali muncul. Dimulai dari ketegangan asal-muasal dan penanganan corona, kini AS dan Cina bersitegang masalah Hong Kong. Konflik tak berkesudahan antara dua raksasa ekonomi global berpotensi membuat prospek pemulihan ekonomi akan terganggu. Jika terus berlanjut, maka periode recovery akan berjalan lambat dan dunia berada dalam kontraksi yang berkepanjangan. Tentunya hal ini positif untuk Bitcoin dan emas, namun kurang baik nih untuk harga minyak. Di sisi lain, banjir stimulus dari pemerintah maupun bank sentral akan memicu efek inflasi dalam jangka panjang. Dengan adanya banjir stimulus itu, emas dan Bitcoin yang biasanya sifatnya sebagai aset lindung nilai bisa mendapat berkah nih. Akan menjadi terus diburu oleh investor karena ada ancaman inflasi dan penurunan nilai mata uang. Untuk jangka panjang, prospek emas dan Bitcoin dinilai masih bullish. Banyak analis yang memperkirakan emas bisa bergerak ke kisaran 2.000 sampai 3.000 di tahun depan. Lalu Bitcoin pun sama. Banyak analis yang memperkirakan bahwa akan segera mencapai level all-time high terakhirnya di level kisaran 20 ribuan setelah melalui proses halving di pertengahan bulan Mei kemarin. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana secara analisa teknikalnya. Pertama, saya akan bahas dari harga minyak atau oil. Jika melihat kondisi harga minyak pada grafik daily, minyak tampak masih berada di bawah dari cloud indikator Ichimoku. Namun, sudah terjadi TK cross yang bisa saja membuka kemungkinan harga oil atau minyak bisa bergerak naik melewati cloud. Namun, jika melihat kondisi saat ini, kecenderungan masih lebih ke bearish. Jika kita menggunakan bantuan tool Fibonacci Retracement, kemungkinan besar jika dia turun, dia akan berada ke kisaran sekitar cloud ini ya, yang berada di kisaran di level sekitar 27 sampai kisaran 20 jika dia turun. Tapi jika ternyata dia naik, dalam beberapa waktu ke depan kemungkinan besar oil bisa menyentuh kisaran 40 sampai 50. Tapi jika kita melihat lebih jauh lagi sedikit dari grafik daily ini, di sini terdapat area resisten ya. Resisten di 42 ini bisa jadi
resisten kunci untuk pergerakan oil. Jika ternyata oil masih bergerak naik, kemungkinan terjauhnya adalah sampai kisaran 42 untuk target pertama. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pergerakan harga emas. Jika melihat kondisi harga emas saat ini, emas masih berada dalam kondisi bullish, di mana emas masih berada di atas dari indikator Ichimoku. Masih berada di atas dari cloud indikator Ichimoku. Jika berkaca pada video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa emas terbentuk pola symmetrical triangle. Kurang lebih seperti ini polanya. Dan saat ini emas sudah berhasil menembus area upper line dan sedang berada dalam kondisi atau fase pullback. Biasanya, jika ditemukan konfirmasi sinyal beli di area sekitar upper line ini, maka harga bisa kembali bergerak naik. Untuk emas, jika hal ini terjadi, kemungkinan besar dia akan membidik area sekitar 1760-an sebagai target pertama. Dan target berikutnya tentunya adalah kisaran 1800-an. Namun jika ternyata area upper line ini pecah, emas bisa kembali bergerak turun dengan target pertamanya adalah di kisaran sekitar 1600-an, 1650-an ya, sebagai target pertama. Jika ternyata kembali pecah, emas bisa berpotensi menuju sekitar area cloud ini yang berada di kisaran 1600-an. Jika kita menggunakan bantuan tools Fibonacci retracement, potensi koreksi memang betul jika menurut Fibonacci retracement berada di kisaran ini ya, 38,2 sampai 61,8, dan ternyata di area ini pun ternyata memang area cloud. Jika ternyata emas jatuh, dengan kemungkinan terburuknya adalah ke kisaran cloud ini. Tapi target pertamanya adalah di kisaran sekitar 1600-an terlebih dahulu, 1650-an. Tapi kalau misalnya ternyata naik dengan menembus level 1760-an ini, kemungkinan besar emas bisa bergerak naik lebih jauh ya. Menurut Fibonacci bisa mencapai sekitar 1800-an untuk beberapa waktu ke depan. Jadi sebagai informasi, grafik daily ini lebih jangka panjang dan bisa kurang lebih digunakan 2-1 bulan ke depan ya. 2 minggu sampai 1 bulan ke depan maksudnya. Oke, sekarang kita akan bahas pergerakan harga Bitcoin. Jika melihat pergerakan harga Bitcoin pada grafik harian, Bitcoin berada dalam kondisi bullish, di mana harga saat ini berada di atas dari cloud indikator Ichimoku. Jika melihat kondisi saat ini, Bitcoin tampak berpotensi membentuk pola symmetrical triangle juga nih, mirip dengan emas ya. Konfirmasi pola symmetrical triangle ini berada pada area upper line. Jika upper line ini pecah, besar kemungkinan Bitcoin bisa kembali bergerak ke kisaran 11.000 sampai 12.000 untuk jangka panjang. Namun jika ternyata gagal menembus upper line dan kembali bergerak turun, maka kisaran level 8.000-an ini bisa jadi target untuk Bitcoin. Namun jika support ini kembali pecah, area kisaran 7.000 sampai 8.000 ini bisa jadi kemungkinan terburuk untuk penurunan harga Bitcoin. Jika kita gabungkan dengan menggunakan tools Fibonacci, kita bisa melihat bahwa resisten di kisaran 10.000-an ini bisa jadi area krusial untuk Bitcoin. Jika ternyata 10.000 ini pecah, Bitcoin bisa bergerak ke kisaran 11.000 sampai 12.000-an, seperti tadi yang telah saya ucapkan. Tapi jika ternyata Bitcoin jatuh, area 38,2 sampai 61,8 ini bisa jadi target
untuk penurunan harga Bitcoin yang berada di sekitar area close juga. Jadi kisaran level 7.000 sampai 8.000 ini ya, ini bisa jadi area yang bagus untuk mencari sinyal beli kembali. Mengingat Bitcoin masih dalam kondisi bullish. Mungkin itu untuk analisa dari emas, Bitcoin, dan minyak. Oke, jadi kesimpulannya, untuk harga emas dan harga Bitcoin, kecenderungannya adalah naik untuk jangka panjang. Sedangkan untuk harga minyak, teman-teman semua harus hati-hati nih, karena saya melihat harga minyak sudah terlalu tinggi. Ada kemungkinan minyak bisa kembali bergerak turun. Jika konten ini bermanfaat, teman-teman semua bisa subscribe, like, comment, and share. Seperti janji saya di awal, saya mau bagiin sinyal trading yang akurasinya tinggi nih. Tapi teman-teman semua, mohon bantuannya ya untuk follow Instagram kami dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami. Nanti teman-teman semua bisa screenshot dua hal tersebut tadi dan DM kami di Instagram. Nanti saya akan sharing sinyal tradingnya melalui DM tersebut untuk kelanjutannya. Oke, itu saja dari saya. Thanks for watching. Adios.